Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jamil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Perdata, dosen pengajar Ibu Lia Nuraini, SHMH, yang berjudul Hukum Keluarga. Baik, kita masuk ke pengertian. Pertama adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Pasal 290 KUH Perdata. Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Nah, di keluarga saudara ini mengenal namanya garis lurus. Garis lurus dalam keturunan terbagi dua. Yang pertama, garis lurus ke bawah adalah hubungan antara nenek moyang dengan sekalian keturunannya. Yang kedua, garis lurus ke atas atau hubungan antara seseorang dengan sekalian mereka yang menurunkannya. Pasal 292 KUH Perdata. Contoh hubungan sedarah, yaitu pertama, sedarah lurus, yaitu ayah, ibu, dan anak kandung. Kedua, sedarah kesamping, yaitu saudara kandung. Masuk ke pengertian kekeluargaan semenda. Kekeluargaan semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seseorang di antara suami istri dengan keluarga sedarah yang lain. Tiada keluarga semenda antara para keluarga sedarah suami dengan keluarga si istri dan sebaliknya. Perderajatan keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga sedarah. Pasal 295 dan pasal 296 KUH Perdata. Contoh keluarga semenda yaitu pertama, semenda lurus, yaitu mertua dan anak tiri. Yang kedua, semenda kesamping, yaitu saudara ipar. Lanjut, yang kedua, kekuasaan orang tua atau ouderlijkheid. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa, dan sebaliknya anak-anak dalam berumur berapapun juga wajib menghormati kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan untuk memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Pasal 298 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua adalah yang pertama,
kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua. Yang kedua, kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung. Ketiga, kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut atau dipecat dari mereka. Kekuasaan orang tua di dalam KUH Perdata terbagi dalam dua hal. Yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Yang kedua, kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Kekuasaan orang tua terhadap benda anak meliputi satu, pengurusan atau head bearer. Dua, menikmati hasil atau head verb genot. Yang ketiga, pengurusan atau head bearer. Yang keempat, pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh anak itu dianggap tidak cacat atau unbecome. Seseorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus atau bahir atas benda anak itu pasal 307 KUH Perdata. Pemangku kekuasaan orang tua wajib mengurus harta benda anaknya dan harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta itu pun atas hasil barang-barang yang mana ia perbolehkan menikmatinya. Pasal 308 KUH Perdata dan menurut pasal 309 KUH Perdata, ia tidak memindah tangankan harta benda anak yang belum dewasa. Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda si anak, kecuali pasal 313 KUH Perdata, yaitu 1. Barang-barang yang diperoleh si anak dari hasil kerja dan usahanya sendiri. Kedua, barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya. Nah, dalam penikmatan harta anak pun tertera jelas ya, ada batasan-batasannya. Hak penikmatan berakhir apabila 1. Matinya si anak, pasal 314 KUH Perdata. 2. Anak menjadi dewasa. Ketiga, pencabutan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila 1. Pencabutan atau pemecatan on Z atau pembebasan on Hyphen kekuasaan orang tua. Kedua, anak menjadi dewasa atau murderering. 3. Perkawinan bubar. 4. Matinya si anak. Pencabutan atau pemecatan kekuasaan orang tua berdasarkan alasan tidak cakap atau ongistik atau tidak mampu atau omakhlif untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. Dalam hal hanya dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau si ibu itu melawannya. Yang ketiga, perwalian atau fujdij. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pada umumnya, dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu murder fujdij kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali ayah. Jika salah
satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Pertama, anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Kedua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan atau naturlis kain. Ini jika undang-undang yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali hakim. Jadi ketika dengan sendirinya bisa menjadi wali hakim, ini dia poin-poinnya. 1, 2, dan 3 ini. Lanjut, ada beberapa macam wali, yaitu pertama, wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup melalui surat wasiat. Pada masa orang tua masih hidup, telah menunjukkan wali dari anak-anaknya kalau ia meninggal sebelum anak itu dewasa melalui akte notaris. Nah, memang salah satu wali itu diwasiatkan sebelum orang tuanya meninggal. Yang kedua, wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup, maka ia akan menjadi wali, ayah atau ibunya. Pasal 345 Perdata. Yang ketiga, wali yang diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga wali ditunjuk oleh hakim. Seseorang yang diangkat menjadi wali oleh hakim harus menerima pengakuan itu, kecuali jika ia seorang istri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan, begitu. Lanjut. Nah, cara menunjukkan wali. Menurut ketentuan pasal 51 KUH Perdata ada 3 macam, yaitu 1, secara lisan di hadapan orang tua saksi. Yang kedua, secara tertulis dengan surat wasiat. Yang ketiga, secara tertulis dengan penetapan hakim dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan wali. Pasal 51 ayat 2 UUP menegaskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga, anak, atau orang lain. Namun siapa yang dimaksud dengan keluarga atau orang lain tidak terdapat penjelasannya. Menurut pasal 49 ayat 1 UUP mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua. Perwalian akan berakhir apabila 53 UUP. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut. Kedua, wali berperilaku buruk sebagai walinya. Poin keempat, pendewasaan atau handlicting. Pendewasaan adalah suatu upaya untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Dengan kata lain, upaya hukum yang menempatkan orang-orang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa. Pendewasaan pada umumnya merupakan suatu upaya untuk memberikan wewenang kepada seorang anak di bawah umur minderjering untuk dapat wewenang berbuat hukum di luar hal melangsungkan perkawinan. Alat-alat pendewasaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat pendewasaan yang sempurna adalah keadaan di mana anak yang minderjering di bawah umur
menjadi orang yang murder jaring atau dewasa. Tetapi dengan syarat orang yang mengajukan permohonan itu telah berumur 20 tahun genap. Yang kedua, alat pendewasaan yang terbatas hanya melakukan kewenangan berbuat dari seseorang yang minder jaring yang diizinkan oleh pengadilan negeri atas permintaan yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja. Jadi memang pendewasaannya terbatas ya, tidak semena-mena. Yang lanjut yang kelima, pengampunan atau kuretel. Pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya. Sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap disebut kurandus. Sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu atau kurator. Orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan yaitu pertama orang dungu, yang kedua orang sakit ingatan, yang ketiga orang boros. Nah, memang ini tidak termasuk juga kategori yang tidak cakap, sehingga memang ada poin persyaratannya ya. Orang dungu, orang sakit ingatan, orang boros, orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan. Orang yang berhak mengajukan pengampuan ialah pertama, bagi orang dungu adalah pihak yang merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Yang kedua, bagi orang yang sakit ingatan adalah setiap anggota keluarga saudara dan istri atau suami, dan jaksa dalam hal kurandus tidak mempunyai istri atau suami ataupun keluarga saudara di wilayah Indonesia. Nah, pilihan jaksa ini memang ketika dari pihak keluarganya di wilayah Indonesia ini tidak ada lagi. Yang ketiga, bagi orang yang boros adalah setiap anggota keluarga saudara dan sanak keluarganya dalam garis ke samping sampai derajat keempat dan atau istrinya atau suaminya. Permintaan untuk menaruh seorang di bawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan untuk menaruh orang di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Lanjut, pengampuan akan berakhir dengan dua macam cara. Yang pertama adalah secara absolut. Karena orang yang berada di bawah pengampuan meninggal dunia dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab di bawah pengampuan telah hapus. Yang kedua, secara relatif karena pengampu meninggal dunia, pengampu dipecat atau dibebas tugaskan, suami diangkat sebagai pengampu yang dahulunya berstatus sebagai orang yang berada di bawah pengampu atau dahulu berada di bawah pengampu karena alasan-alasan tertentu. Keenam, ketidakhadiran atau orang yang hilang. Ketidakhadiran adalah ketidakberadaan seseorang di tempat atau seseorang meninggalkan tempat dengan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan harus diurus. Nah, ada 3 keadaan tidak hadir seseorang. Yang pertama, pengambilan tindakan sementara, di mana jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya.
Tindakan sementara ini dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya, misalkan istri, para kreditur, sesama pemegang saham, dan lain-lain, juga dapat memohon tindakan sementara tersebut. Yang kedua, kemungkinan sudah meninggal. Seseorang dapat diputuskan sudah meninggal jika tidak hadir 5 tahun, tidak hadir 10 tahun, tidak hadir 1 tahun, bila orangnya orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara, tidak hadir 1 tahun juga jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara. Dalam Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalnya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian. Nah, berikut yang alasan ketidakhadiran seseorang. Yang ketiga, masa pewarisan definitif. Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang mungkin sudah meninggal atas keputusan hakim, atas setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir, akibat permulaan masa pewarisan definitif. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitif adalah: pertama, semua jaminan dibebaskan. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif. Selanjutnya, hak menerima warisan secara terbatas terhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya. Yang terakhir, domisili. Domisili adalah terjemahan dari domisil atau wohnplatz yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Sudewi Masnun Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal, melakukan hak-haknya, dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ. Nah, menurut KUH Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang kota-kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya lakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit karena selalu berpindah-pindah, banyak rumahnya. Untuk memudahkan hal tersebut, dibedakan antara tempat kediaman secara yuridis dan tempat kediaman yang sesungguhnya. Macam-macam domisili. Pertama, tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan kewenangan seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan menjadi tempat tinggal sukarela atau bebas, yang tidak terikat atau tergantung hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, tempat tinggal yang wajib atau tidak bebas, yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah pengampuan di tempat kuratornya. Yang ketiga, tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut. Sementara tempat tinggal terbagi lagi menjadi dua macam tempat tinggal yang dipilih. Yang pertama, tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang.
Misalnya, dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis. Yang kedua, tempat kediaman yang dipilih secara bebas, misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaris. Menurut KUH Perdata, domisili tempat tinggal itu ada dua jenis, yaitu tempat tinggal umum terdiri dari tempat tinggal sukarela atau bebas. Pasal 17 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama, maka tempat tinggal di mana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya. Yang kedua, tempat tinggal khusus atau yang dipilih. Menurut pasal 24 KUH, Perdata ada dua macam, yaitu tempat tinggal yang terpaksa dipilih ditentukan undang-undang pasal 1062 KUH Perdata, dan tempat tinggal yang dipilih secara sukarela harus dilakukan secara tertulis, artinya harus dengan akta pasal 24 ayat 1 KUH Perdata. Bila ia pindah, maka untuk tindakan hukum yang dilakukannya, ia tetap bertempat tinggal di tempat yang lama. Baik, demikian pemaparan saya terkait video pembelajaran hukum keluarga. Apabila ada tutur kata saya dan penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena proses pembelajaran dari saya. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.